Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 91. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan umat Tuhan nanti dapat membaca ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 91 ini. Beginilah bunyi firman Allah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satupun di antara kita yang dapat bebas dari berbagai masalah dalam hidup ini. Berbagai masalah bisa saja akan menghampiri kita pada waktunya. Apapun usaha kita dalam hidup ini untuk dapat menghindarkan diri kita dari berbagai permasalahan hidup, tetap saja suatu saat kita bisa dapat mengalami itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah akan bisa dapat menghindarkan diri kita dari berbagai permasalahan hidup dimaksud. Apakah itu mulai dari dalam rumah tangga kita, keluarga kita, di tempat kerja kita, dalam usaha kita, dalam relasi-relasi kemanusiaan kita, di mana saja kita suatu saat pasti akan bertemu dengan berbagai permasalahan kehidupan. Kita tidak pernah bisa dapat menghindarkan diri dari permasalahan dimaksud. Yang bisa kita lakukan adalah mencari jalan untuk pemecahannya, mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Karena itu, setiap kita mesti tetap berwaspada dan siap untuk mengalami kenyataan itu jika sudah tiba gilirannya bagi kehidupan kita. Mazmur yang kita baca tadi dalam Mazmur 91 ini sesungguhnya dia bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan dalam menaungi dan melindungi kehidupan setiap umat percaya yang setiap saat dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada tempat sebagai sandaran bagi hidup kita. Tidak ada tempat untuk kita dapat berlari dan memohon pertolongan untuk membantu kita mencari jalan dan solusi untuk berbagai permasalahan yang kita temui di dalam hidup ini.
Pemazmur ini menunjuk kepada satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan untuk membantu kita, melepaskan kita dari berbagai-bagai permasalahan itu adalah Tuhan. Dia satu-satunya yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bagian kitab suci tadi, pemazmur percaya bahwa Allah yang kita yakini dan kita imani itu akan dengan kasihnya membentangkan sayapnya untuk melindungi kita, untuk melindungi diri kita. Setiap orang percaya dari segala keadaan yang hendak membahayakan kehidupan kita. Karena itu yang terpenting bagi kita sebagai umat percaya yang bersandar kepada Tuhan adalah jangan pernah kita takut dengan segala keadaan yang rasanya begitu berat kita hadapi dalam hidup ini. Kita mesti percaya bahwa Tuhan sebagai tempat di mana kita bersandar itu pasti akan menolong kita dengan caranya. Cepat atau lambat, tangan Tuhan pasti terulur untuk memberkati dan menolong kita. Karena itu, jangan pernah kita merasa takut dan khawatir, apalagi mencari jalan lain. Tetapi semata-mata kita mesti bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Kalau kita perhatikan bacaan firman Allah ini, Allah akan mengepangkan sayapnya, membentangkan sayapnya untuk melindungi kita. Bahkan dia akan menjadi tembok yang kuat untuk melindungi kehidupan kita. Dia akan menjadi pagar tembok yang kuat untuk memberi perlindungan kepada kita, sehingga kita ada dalam lindungannya yang maha dahsyat. Dengan demikian, benar bahwa kita tidak pernah akan bebas dari berbagai-bagai permasalahan kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa ada jaminan dari Allah untuk menjamin keberlanjutan hidup kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Melalui perenungan ini, masing-masing kita bisa dapat berefleksi bahwa benar dalam perjalanan hidup ini kita pernah mengalami berbagai-bagai peristiwa dalam hidup kita, dan kita sendiri sudah dapat menikmati kasih sayang dan pembelaan Tuhan yang begitu hebat untuk hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Atau kalau kita sedang menghadapi satu permasalahan tertentu yang sedang kita hadapi hari ini, mesti ada keyakinan yang sungguh di dalam hidup kita bahwa akan tiba waktunya Allah akan menyatakan perlindungannya yang kuat untuk membela kita dan melepaskan kita dari segala keadaan yang rasanya begitu berat kita hadapi di dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan sebagai satu-satunya sandaran bagi hidup kita.
Kalau kita baca pada ayat yang ketiga dari bacaan firman ini dalam Mazmur 91, ayat yang ketiga dan seterusnya dengan jelas berkata demikian. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini ada jaminan bahwa Allah akan bergerak dengan dahsyat untuk menolong kita di saat kita ada dalam kemelut dan berbagai situasi yang membahayakan kehidupan kita. Allah siap menolong dan membantu kita. Tugas kita sebagai umat percaya adalah tetap setia dan bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam berbagai situasi dan keadaan yang kita hadapi di dalam hari-hari hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Kami percaya bahwa pembelaan-Mu terlalu kuat bagi hidup kami umat percaya. Kami akan beristirahat malam ini, tapi malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, karena terikat oleh berbagai jenis sakit penyakit dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, tolonglah mereka, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Biarlah Allah dalam kedahsyatan kuasa-Mu memberikan pertolongan bagi umat-Mu ya Bapa. Kalau Bapa berkenan, umat-Mu boleh mengalami pemulihan. Juga berbagai kesusahan lainnya yang tengah dihadapi oleh umat-Mu, hamba berdoa, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan beri pembelaan bagi umat-Mu. Biarlah umat-Mu merasakan kasih sayang-Mu senantiasa di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh beriman kepadamu dan sungguh-sungguh bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.